2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tema perenungan kita hari ini adalah more than enough. Di dalam kehidupan kita, ada begitu banyak hal yang kita hadapi. Seringkali hal-hal yang indah Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Namun juga hal-hal yang mungkin begitu sulit, begitu berat, begitu bergumul kita ketika menghadapi dan melaluinya. Dan nyata sungguh bahwa Tuhan hadir, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Di dalam bagian ini kita mengerti bagaimana Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus apa yang menjadi pergumulan kehidupannya. Mungkin banyak yang melihat Paulus sebagai rasul yang luar biasa, yang pelayanannya begitu menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi di situasi yang lain juga, kita tidak bisa menutup mata, ada orang-orang yang tidak senang dengan Paulus, yang tidak senang dengan pelayanannya. Sehingga mereka menyebarkan berita-berita palsu bahwa Paulus punya motivasi yang tersembunyi ketika dia melayani jemaat di Korintus. Di dalam surat 2 Korintus ini terlihat dengan jelas bagaimana Paulus menceritakan apa yang mendasari pelayanannya. Anugerah Tuhan yang dia alami, itulah yang menolong dia untuk bisa berdiri teguh di tengah-tengah berbagai tantangan pelayanan yang tentunya tidak mudah. Kalau kita baca di dalam pasal 12 ini, kita melihat bagaimana pengalaman Paulus di tengah-tengah pelayanan dia sharingkan. Nah, ada hal yang menarik ketika kita memperhatikan apa yang Paulus tuliskan di dalam bagian ini. Ketika Paulus menyatakan di dalam ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pergumulan yang Paulus alami di dalam pelayanannya yang kelihatannya begitu luar biasa, yaitu pergumulan dengan kelemahan diri yang dia alami. Istilah yang Paulus pakai di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, duri di dalam daging. Mungkin kita pernah mengalami ketusuk duri yang kecil, yang sangat-sangat tipis, lembut, tetapi begitu tajam masuk ke dalam daging kita. Dan rasanya tidak bisa kalau tinggal begitu saja kita mau mengeluarkannya. Gambaran duri di dalam daging ini, itulah yang Paulus alami di dalam pelayanannya. Ada banyak penafsir mencoba memberikan apa yang menjadi duri dalam daging bagi Paulus. Ada yang mengatakan ini adalah suatu penyakit yang mungkin Paulus alami. Ada juga yang mengatakan mungkin ada kelemahan diri yang lain, ataupun tantangan pelayanan yang begitu banyak yang Paulus alami. Tetapi yang menarik adalah kita melihat bagaimana Paulus menyimpulkan dari apa yang dia alami ini. Bagaimana kehadiran Kristus itulah yang menjadi kekuatan bagi dia
di dalam melayani. Saya ingin mengajak kita melihat 3 hal yang juga menjadi refleksi kita bersama dengan Paulus ketika melihat kehadiran Allah yang sungguh nyata dalam hidupnya. Yang pertama, kita diingatkan untuk tidak meninggikan diri. Prestasi yang Paulus alami dalam pelayanannya, begitu banyak hal yang sudah dia lakukan, begitu luasnya cakupan pelayanan yang dia lakukan, tetapi Paulus mengingat bahwa semuanya bukan dari dirinya, tapi semata-mata dari Allah. Prestasi tidak membuat Paulus melupakan Tuhan. Dan dia mengatakan 2 kali, supaya aku jangan meninggikan diri. Di awal ayat yang ke-7, dan di akhir ayat yang ke-7, sekali lagi, supaya aku jangan meninggikan diri. Duri di dalam daging menjadi pengingat bahwa bukan sepenuhnya kekuatan yang Paulus miliki yang membuat dia berhasil dalam semua pelayanannya. Tapi hanya karena Allah yang hadir, yang menyertai dia. Dan itulah yang terus-menerus Paulus ingat, bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang muda, pemuda, remaja, seringkali lupa bahwa banyak hal yang kita peroleh di dalam hidup yang rasanya itu kekuatan kita semata-mata, tapi jika kita ingin merenungkan lebih dalam, semuanya berasal dari Tuhan. Kepintaran, kekuatan, kesehatan, sumbernya dari Tuhan. Mungkin juga Tuhan mengingatkan kita melalui beberapa kelemahan yang Dia izinkan kita alami. Dan itu mengingatkan kita kembali bahwa bukan kita sumber segalanya, hanya Tuhanlah yang menjadi sumber segala-galanya. Jangan sombong. Dan sikap seperti apa yang harusnya dimiliki oleh orang yang tidak sombong? Sikap yang bersyukur. Karena bersyukur menjadi satu tindakan yang menunjukkan bahwa kita melihat kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, dan kalau kita berhasil, kita pun bersyukur memuji Allah. Kiranya perjalanan kita ke depan menjadi perjalanan yang terus bersyukur kepada Tuhan, terus meninggikan Dia di dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang kedua, kita pun diingatkan bahwa kehidupan ini begitu terbatas, tetapi anugerah Allah, kasih karunia Allah, itu cukup bagi kita. Di dalam ayat 9a, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah cukup bagi kita. Di tengah-tengah pergumulan yang Paulus alami, tidak semua hal berjalan seperti yang Paulus mau. Masih ingat duri dalam daging? Bahkan Paulus berkata, sudah 3 kali ia bermohon kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. 3 kali. Ingat, Yesus berdoa juga di Taman Getsemani. Dan kali yang ketiga, dia mendapatkan jawaban. Di dalam penyerahan diri kepada Allah, bukan kehendakku, tapi kehendakmulah yang terjadi. Demikian juga pergumulan Paulus. Tidak semua yang Paulus minta Tuhan berikan. Kasih karunia Allah bukan berarti kita menerima semua yang kita mau, semua yang kita minta. Tetapi kasih karunia Allah mengingatkan kita bahwa itu cukup, lebih dari cukup, more than enough. Sesuai dengan apa yang Allah tahu terbaik bagi kita. Mungkin kita berpikir, Tuhan lebih baik kalau saya dapat ini dan itu. Tapi Tuhan katakan tidak. Aku tahu yang lebih baik bagimu. Paulus memohon Tuhan, ambillah duri dari dalam dagingku supaya pelayananku makin luas mungkin. Supaya aku bisa melayani tanpa halangan-halangan.
Tetapi Tuhan bilang, no. Kesempatan engkau menikmati anugerahku yang cukup bagimu. Disitulah kita menikmati kehadiran Tuhan yang penuh di dalam pelayanan kita. Mengingatkan kita terus bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan kasih karunia-Nya menuntun kita melangkah maju. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa pandemi seperti ini tentu juga kita lalui dengan tidak mudah. Mungkin banyak dari kita yang juga mengalami pergumulan, tidak sedikit orang muda, baik pemuda, remaja mengalami berbagai pergumulan dan tidak sedikit yang depresi, saudara. Karena tidak bisa keluar rumah, melakukan ini itu sulit, di rumah terkungkung begitu rupa, ketika masuk ke kantor pun harus menjaga jarak. Ini semua menjadi perubahan yang mungkin tidak mudah buat beberapa orang. Tetapi kita pun bertanya, Tuhan mengapa? Sudah berdoa, belum ada jawaban, masih seperti ini. Jakarta dikatakan makin banyak yang mengalami penularan terinfeksi virus corona. Tapi ketika kita melihat kepada Allah, di dalam ketidakmengertian kita kepada rencananya yang sempurna, sadarkah kita bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita? Tuhan tidak menjawab doa kita langsung seperti yang kita mau. Tetapi di dalam pergumulan yang sulit, kehidupan saudara dan saya, Dia hadir. Kasih karunia-Nya menguatkan kita. Keselamatan yang dari Tuhan. Ketenangan, damai sejahtera. Dia berikan di tengah-tengah badai sekalipun. Saudara, ingatlah. Kasih karunia Tuhan yang cukup itu bagi kita. Ketika kita menikmati relasi dengan Tuhan. Alamilah kasih-Nya itu. Menguatkan kita, meneguhkan kita untuk melangkah maju. Mari periksa lagi relasi kita dengan Tuhan. Jangan-jangan situasi pandemi membuat kita marah. Lalu kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak mau berdoa. Kita malas membaca Alkitab. Katanya banyak waktu. Tapi ternyata banyak waktu yang kita pakai untuk yang kita mau. Main game mungkin. Hanya nonton televisi. Nonton Netflix. Kita lupa bahwa sebenarnya menikmati kekuatan dari Tuhan. Di dalam masa-masa ini. Beri waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Alami kekuatan daripadanya. Yang ketiga, kita diingatkan untuk mengalami kekuatan Allah yang sempurna. Tidak kebetulan Paulus menggunakan istilah yang sempurna. Karena kekuatan Allah itu tentunya sudah kita alami. Tetapi di dalam pergumulan, kesulitan, kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar kita atau bahkan ada dalam diri kita. Menjadi kesempatan kita mengalami kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang sempurna. Jika kita melihat di akhir dari ayat 10, Paulus mengatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagaimana mengerti hal ini? Bagaimana memahami paradoks kehidupan ini? Seringkali kita mengatakan orang yang lemah ya lemah. Kalau saya mengalami kekuatan Tuhan, saya pun jadi kuat. Tetapi hal yang Paulus mau bagikan bahwa di dalam segala keterbatasan, segala kelemahan, disitulah kesempatan kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna menunjukkan bahwa bukan kita yang bisa menyempurnakan segala sesuatu. Bukan kita sumber kekuatannya, tapi hanya dari Tuhan. Ketika kita berserah, menyatakan diri Tuhan kami tidak sanggup, boleh mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Menjadikan kesempatan yang indah. Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Sudahkah saudara mengalami hal ini? Penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Corona mengingatkan kita betapa rapuhnya hidup manusia. Manusia bisa menciptakan berbagai hal, teknologi yang begitu maju. Kalau kita lihat perkembangannya sangat maju beberapa tahun belakangan ini. Tetapi bayangkan kurang dari 6 bulan yang lalu, ketika virus yang kita bahkan tidak bisa lihat,
menjadi pandemi sedunia, saudara. Ini mengingatkan kita, siapakah manusia yang bisa dibanggakan apa dari hidup kita? Akhirnya disinilah kita berserah kepada Tuhan dan mengalami kekuatan kuasa Tuhan yang sempurna. Dan saya pikir ini kesempatan untuk kita kembali menikmati kekuatan dari Tuhan. Banyak orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan karena merasa lebih percaya kepada kemajuan zaman ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tapi seringkali situasi-situasi krisis yang terjadi, kelemahan-kelemahan diri yang terjadi, mengingatkan kita, Tuhan, tanpamu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Without man, God still God. But without God, we are nothing. Tanpa manusia, Allah tetap Allah. Tapi tanpa Allah, manusia tidak ada artinya. Biarlah kehadirannya membuat kita tidak meninggikan diri, tapi terus boleh bersyukur kepada Dia. Biarlah kehadiran Tuhan yang sempurna ini membuat kita menikmati kasih karunia-Nya yang cukup bagi kita. Dan biarlah kehadiran Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, kelemahan-kelemahan yang kita alami, mengingatkan kita, di dalamnya kuasa Tuhan sempurna. Kekuatan Allah sempurna kita alami. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, more than enough. Lebih dari cukup.